Selamat siang pemirsa, ICTV kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya, Vina Idamatusilmi akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual seputar Magelang dalam IC Magelang Update. Pemirsa, jumlah sampah di dunia semakin memprihatinkan. Tercatat, Indonesia menduduki posisi kedua sebagai penyumbang sampah terbanyak di dunia menurut data The Economic Intelligence Unit. Sementara itu, peringkat pertama ditempati oleh Arab Saudi dan peringkat ketiga ditempati oleh Amerika Serikat. Sampah menjadi salah satu polemik permasalahan yang terjadi di Indonesia. Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki tabungan berupa sampah dengan jumlah yang tidak sedikit, bahkan hingga jutaan ton. Sampah yang kita buang tidak pernah benar-benar terbuang. Ia hanya berpindah tempat ke tempat pembuangan sampah akhir. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencatat, jumlah kapasitas tempat pembuangan sampah akhir di Indonesia mencapai 2,45 miliar meter kubik per tahun. Di Magelang sendiri, terdapat 2 tempat pembuangan sampah akhir, salah satunya TPSA Pasuruan yang berlokasi di Desa Pasuruan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. TPSA ini memiliki luas wilayah 1,8 hektar dan merupakan TPSA terkecil di Jawa Tengah. Tumpukan sampah menggunung di tempat pembuangan akhir Pasuruan, Kabupaten Magelang. Tingginya mencapai 30 meter. Meski sudah melebihi kapasitas, masih digunakan untuk menampung sampah. Menurut petugas di TPA Pasuruan, satu hari rata-rata 121 ton sampah yang masuk. Sementara setiap bulan mencapai 3.700 ton. Tidak hanya sampah anorganik, tapi juga sampah organik. Fasilitas umum penyumbang sampah terbesar di Kabupaten Magelang antara lain Pasar, Akademi Militer, dan PT Taman Wisata Candi Borobudur. Mengurangi timbunan sampah supaya tidak semakin banyak memerlukan strategi yang tepat. Hal ini penting karena dalam penanganan sampah tidak hanya semata fokus pada volume sampah, namun juga mempertimbangkan dampak sosial maupun lingkungan di sekitar lokasi penimbunan. Di samping itu, upaya penanganan dan pengelolaan sampah memerlukan kerjasama yang sinergis antara pemerintahan, masyarakat, akademisi, LSM, dan pihak swasta atau pengusaha. Langkah sinergis ini bisa diawali dari merubah perilaku warga masyarakat terhadap sampah dengan memilah sampah organik dan anorganik melalui berbagai macam kegiatan seperti penyuluhan, sosialisasi, ataupun pelatihan yang dilakukan oleh institusi pendidikan, akademisi maupun LSM. Dan yang tidak kalah penting juga adalah menggalakkan pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga melalui bank sampah. Karena dari rumah tangga inilah awal munculnya permasalahan sampah. Dalam rangka mendukung upaya tersebut, sejak dini kita harus benar-benar melakukan pengelolaan sampah dengan baik dan benar. Karena salah satu kriteria terpenting dalam penilaian Adipura tahun 2017 adalah mengenai pengelolaan sampah. Perlu juga ditekankan bahwa permasalahan sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, namun peran serta dan dukungan dari seluruh komponen masyarakat juga sangat diperlukan dalam rangka meraih Piala Adipura serta demi terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman. Sampah, terutama sampah anorganik seperti plastik, kaleng, kaca, dan lain-lain, sangat sulit terurai. Membutuhkan waktu ribuan tahun untuk bahan-bahan tersebut agar dapat terurai. Akibatnya, sampah hanya akan terus tertimbun hingga ribuan tahun. Namun, sebagai akibat dari timbunan sampah, selain merusak pemandangan, sampah juga dapat menyebabkan bakteri serta peningkatan populasi hewan pengerat yang tentunya akan menurunkan kualitas lingkungan yang ada di Indonesia.